kesiapan 13 Juli sama juga dengan kesiapan menteri ini. Banyak yang minta ini Mas Menteri supaya muncul dong. Orang tuanya mengatakan nggak sekolah kok bayar. Artinya berarti belum 100% anak-anak Indonesia akses internet. Mereka stres ini belum ada jawabannya ini bagaimana mengatasi stres mereka itu. Iya. Jadi negara harus menjamin dia. Jadi kenapa anak-anak nggak sekolah? Karena nggak mampu. Negara mengambil alih tanggung jawab orang tua karena mewajibkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi di podcastnya PKS Jawa Tengah tentunya, dan balik lagi di channel YouTube-nya PKS Jawa Tengah, teman-teman semua. Kali ini kita bakalan bakalan ngobrol seru dengan tokoh yang tentunya ini relate banget dengan permasalahan atau isu yang akan kita bahas nih, teman-teman semua. Beliau anggota DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 Fraksi PKS tentunya. Kemudian beliau juga Ketua DPW Jawa Tengah, dan tentunya beliau sangat fokus pada dan concern terhadap isu yang akan kita bahas sore hari ini. Langsung saja di hadapan saya ada Pak Abdul Fikri Fakih. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih tanggal 13 Juli udah mau masuk aja nih Pak? Emang sudah siap Pak ini? Ya, ini gimana? Saya mau mengatakan bahwa siap atau tidak itu menterinya sendiri kadang-kadang nggak yakin juga ya. Jadi makanya banyak yang minta ini Mas Menteri supaya muncul dong, jangan hanya di layar, kan beliau di layar webinar terus ya Pak. Dan tidak pernah muncul, bahkan di Komisi 10 juga tidak muncul. Sekarang ada peraturan dari pimpinan DPR RI untuk ada 60% diminta untuk hadir, dan kalau pejabat negara seperti menteri kan ada banyak model jenis rapat itu ada raker itu dengan menteri. Kalau RDP atau rapat dengan pendapat itu dengan eselon 1 atau eselon 2, pokoknya di bawah menteri. Kalau dengan orang umum RDPU, rapat dengan pendapat umum, dengan pakar, dengan ini. Nah ini raker itu belum terjadi ketika pandemi COVID-19 ini dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selama ini belum terjadi Pak? Untuk yang selama pandemi ini? Iya, jadi Menteri, khusus hanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saja. Menteri Pariwisata sudah hadir, Menteri Pemuda Olahraga sudah hadir, kemudian perpustakaan, kepala perpustakaan sebagai mitra Komisi 10 ada 4 tadi. Nah itu Mendikbud yang belum. Nah ini nggak tahu ini. Jadi kesiapan 13 Juli sama juga dengan kesiapan menteri ini. Jadi kesiapan 13 Juli 6%. Tanggal 15 Juni di launching SKB 4 menteri untuk pelaksanaan kalender akademik atau kalender pendidikan tahun ajaran baru istilahnya. Itu kan 6% bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, seperti zaman normal, tatap muka dan sebagainya. Tetapi kan dengan ketentuan ini harus dicek. Nah, banyak pihak yang menyaksikan ini 6% saja ini dari 100%, berarti ada 94% yang lain tidak boleh. Karena 6% yang hijau pada 15 Juni. Konon katanya gugus tugas sekarang sudah mengumumkan 20% katanya. Ya, kalau toh 20% berarti 20% ini harus sudah siap juga. Kan kalau datang berarti tatap muka, dia harus punya akses ke pelayanan pendidikan yang terdekat dan mudah. Satu, karena kalau ada apa-apa berarti langsung harus dibawa. Kemudian dia harus menjalankan protokol kesehatan. Artinya kalau yang kelas itu volume atau kapasitasnya 40 siswa, sekarang maksimal 20 siswa. Kalau 38 berarti ya 19. Ya, begitu kira-kira. Jadi siap enggak? Terus jam mengajarnya juga. Ini kan protokol kesehatan itu nggak boleh lama-lama nih. Kita
berinteraksi langsung itu nggak boleh lama-lama. Maka berarti mata pelajaran harus disingkat. Artinya mata pelajaran mana ini yang kemudian kalau 20 dari semula 40 menjadi 20 berarti kan harus sip-sipan nih. Iya. Apakah ini kesiapannya ini belum dicek semua ini. Berarti teknisnya belum sampai sedetail itu, Pak. Kemudian kalau ini protokol Covid kan berarti harus pakai masker, Iya. harus disinfektan, Physical distancing nantinya. physical distancing tadi volume itu. Volume itu. Jadi volume 40 menjadi 20 kan jadi nanti seling-seling jadi 1-0 satunya. Shifting berarti ya Pak ya nanti, sistem itu, shifting. Terus begitu masuk ada termogan dicek, kalau yang sudah 37,5 derajat Celcius maka ke atas nggak boleh masuk. Apapun ceritanya dia nggak boleh masuk. Nah, begitu kira-kira. Dan seterusnya fasilitas-fasilitas yang harus diadakan oleh sekolah satuan pendidikan ini belum dicek semua nih. Ya, meskipun ini tuntutan ini saya kira mungkin sudah dengar oleh Mas Menteri, kemudian akhirnya konon katanya saya melihat di berita online Mas Menteri sudah datang di salah satu kabupaten di Jawa Barat yang konon katanya hijau. Tapi juga banyak pertanyaan karena problematikanya kan sekarang tidak hanya teknis bagaimana tatap muka, tetapi orang tua juga masih belum siap. Iya. Belum mengizinkan. Iya, karena banyak yang terdampak COVID-19 ini. Iya, karena saya baca tuh kan data yang di Indonesia itu untuk kasus penularan terhadap anak itu 1,1%, dan itu pun tinggi banget menurut saya kan. Betul. Nah kalau misalkan tadi Pak Fikri menyampaikan bahwa ini harus dicek nih dengan kesiapannya Pak Menteri sendiri, Mas Menterinya sendiri udah siap belum nih? Jangan sampai regulasi tanggal 13 Juli siap, tapi ternyata personalnya sebagai seorang menteri pun belum begitu siap, karena ketika menghadapi media termasuk tekanan publik pun menurut saya masih belum begitu menunjukkan gitu loh Pak. Nah sebenarnya DPR termasuk Pak Fikri kan ada di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, pariwisata, kemudian ekonomi kalau nggak salah ya Pak, termasuk pemuda olahraga dan perpustakaan. Ini kan kaitannya dengan manusia atau orang yang banyak gitu Pak. Nah ketika kita bicara tentang pendidikan, Komisi 10 mendorongnya ke arah mana nih Pak? Karena tentu ini korelasinya sama IPM nanti akan menurun juga kan? Seperti apa Pak? Jadi begini, saya secara pribadi juga menyampaikan ke gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, pandemi COVID-19 di Indonesia ini, Pak Boni Munardo sudah hadir di Komisi 10 dan saya menyampaikan bahwa kenapa sih tim ini hanya konsentrasi, kalau menurut saya dua hal. Jadi kan dari 405,1 triliun untuk gugus tugas itu 75 triliun untuk kesehatan, 110 triliun untuk social safety net, 150 triliun untuk dunia usaha dan dunia industri. Kemudian 70,1 triliun untuk relaksasi pajak. Mana ini untuk pendidikan tidak ada. Satu untuk kesehatan itu sangat kecil. Kemudian yang tiga ini semuanya untuk daya beli. Padahal untuk daya beli kita akhirnya ini diukur secara nasional dan internasional apakah pembangunan ini jalan atau tidak. Sebagai bangsa kita bisa mengelola negara ini atau tidak. Dengan indeks pembangunan manusia, Human Development Index, itu ada kesehatan, pendidikan, daya beli. Jadi ini pendidikan tidak ada. Nah, kalau pendidikan ini berarti diserahkan, bahasa kerennya business as usual. Jadi diserahkan ke kementerian tanpa ada anggaran yang afirmatif, yang cukup dan sebagainya. Ini berat, terlalu berat untuk mengatasi keluhan siswa dan orang tua yang kurang kuota, untuk mengatasi sekolah swasta yang tidak bisa bayar guru karena orang tuanya mengatakan nggak sekolah kok bayar gitu. Kenapa nggak anak saya di rumah nggak sekolah kok bayar ini, makanya pada nggak bayar ini, terutama sekolah swasta. Nah ini keluhan ini banyak terus, kemudian guru dan dosen tidak punya gawe yang memadai,
yang bisa untuk Zoom atau YouTube atau apa, nggak bisa. Ini lantas pengadaannya seperti apa? Pakai apa? Pakai kalau ini skemanya hanya lewat BOS, nggak cukup saya kira. Atau akhirnya ada relaksasi BOS dan sebagainya. Kemudian ada tuntutan dari mahasiswa UKT misalnya, sampai ada tagar ketemu menteri. Nadim dicari mahasiswa segala macam. Meskipun belum ketemu, terus kemudian sekarang sudah dijawab. Dijawab dengan relaksasi UKT. Tapi pelaksanaannya juga belum jelas. Seperti di sini Undip misalnya belum berani siapa mendapatkan apa atau berapa keringanannya belum jelas karena memang berarti petunjuk pelaksanaan sampai kapan mulainya, siapa mendapat apa, apakah bisa sepenuhnya bebas atau separuh atau bisa ditunda, siapa yang bisa ditunda, siapa yang mendapatkan keringanan dan sebagainya. Ini tentu harus rinci dan harus fix gitu. Nah, ini kalau dibebankan hanya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nampaknya nggak hanya itu saja. Gugus tugas ini tidak ikut campur untuk mengatasi ini, jebol ini. Hanya berarti kalau sisi anggaran berarti sekarang diserahkan 70 triliun 2020, 2021 nanti 75 triliun. Tidak cukup. Saya kira akan banyak masalah yang harus diatasi. Negara harus hadir lewat pemerintah, secure. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini harus ada afirmasi lewat gugus tugas. Jadi gugus tugas mestinya ada kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Tidak hanya kesehatan dan daya beli saja. Saya kira nggak bisa begitu. Oke, berarti kalau misalkan kita bicaranya tentang ini balik lagi ke peran pemerintah sih ya Pak ya. Maksudnya dalam artian kalau kita bicara tentang indeks pembangunan manusia termasuk yang diukur sama PISA gitu kan. Saya baca berapa tahun terakhir PISA itu kan mengukur 3 tahun sekali gitu ya. Dan 2018 itu peringkat Indonesia itu 74 dari 79 negara yang diukur. Dan kita istiqomah di bawah. Dan 10 tahun terakhir itu ada di peringkat 10 paling bawah terus gitu kan. Itu ya. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang pandemi yang semua sektor terkena, akhirnya pendidikan itu menjadi sektor yang menurut saya akan menjamin nanti ke depan bangsa kita akan seperti apa nih Pak. Nah, kalau menurut saya terlepas dari anggaran untuk support pendidikan ini berapa, sebetulnya pemerintah selama ini tuh membuat regulasi, karena kan pendidikan itu belum ada, saya belum pernah melihat ada regulasi yang menyatakan ada jaminan pendidikan nasional. Nah, ketika saya dulu di kampus gitu kan, saya juga masih di kampus sebenarnya gitu. Saya kan mendorong sama teman-teman, ada dong dikasih dong pendidikan itu ada jaminan pendidikan nasional. Selama ini kan ada jaminan kesehatan nasional. Nah, sebenarnya jaminan-jaminan itu melalui regulasi seperti apa Pak dalam hal mensupport pendidikan Indonesia gitu? Kita mendorong sebetulnya kalau secara regulasi tidak hanya undang-undang. Konstitusi kita mengamanatkan pasal 33 ayat 1, 2, 3 itu salah satunya adalah afirmasi anggaran budgeting di pendidikan 20%. Tetapi kemudian namanya bukan anggaran pendidikan, anggaran fungsi pendidikan. Anggaran fungsi pendidikan itulah yang kemudian akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari 2.500 triliun APBN 20%-nya kan mestinya 500 triliun. Kalau 500 triliun mau jaminan pendidikan, mau sekolah semua gratis dan sebagainya, wajib belajar. Mau 12 tahun, mau berapa tahun, 9 tahun atau 12 tahun, namanya wajib. Wajib itu kan harus. Artinya kalau tidak, dia mendapatkan sanksi. Nggak boleh ada kendala sekolah diwajibkan kemudian gara-gara orang tuanya tidak mampu, dia nggak mampu melaksanakan, sudah dia nggak mampu, kemudian karena anaknya nggak sekolah dikasih sanksi lagi, kan nggak bisa begitu. Ini dolim namanya. Jadi negara harus menjamin dia. Jadi kenapa anak anda nggak sekolah? Karena nggak mampu. Negara mengambil alih ini tanggung jawab orang tua karena mewajibkan. Jadi kalau wajib belajar 12 tahun, maka 12 tahun itu
dijamin oleh negara. Nah, kalau mau wajib belajar 12 tahun mau berapa? Kalau 20% mah saya kira cukup sekali. Tapi kalau 70 triliun dari 2.500 triliun berapa persen tuh? Saya kira nggak ada 10%. Tidak ada 10%. Kalau 20% 500 triliun sangat cukup untuk mengcover dari Sabang sampai Merauke. Tapi perihal pelaksanaannya sih Pak, balik lagi ya. Itu kemudian akhirnya untung ini juga diselamatkan oleh MK. Saya kira MK perlu lagi juga ada yang menggugat. Ini jadi namanya anggaran pendidikan, jangan anggaran fungsi pendidikan. Kalau fungsi pendidikan di Kementerian Pertahanan Keamanan ada fungsi pendidikan, di Kementerian Keuangan ada fungsi pendidikan. Jadi pelatihan-pelatihan, kursus-kursus semuanya dianggap sebagai fungsi pendidikan. Berarti tercover dari situ semua. Ya itu semua. Itu yang membuat kecil jadinya data. Iya, menjadi dari 500 triliun dia dapat cuma 70 triliun. Bahkan ini dana transfer daerahnya itu 267 triliun. 267 triliun dari 500 triliun itu disebar ke kabupaten kota. Itu mestinya fungsi pendidikan. Apakah dilaksanakan untuk fungsi pendidikan? Kalau uang udah masuk ke daerah, itu mau dipakai apa saja oleh mereka? Kita nggak bisa kontrol. Dan Kementerian Keuangan juga tidak bisa. Kemudian kontrol terlalu detail juga begitu nggak bisa. Oke. Nah, itulah yang saya kira harus dibongkar dan saya kira harus disuarakan supaya para pengambil keputusan yang kemudian menaungi regulasi, bahkan di konstitusi amanat undang-undang 2003 tentang sistem pendidikan nasional juga 20%. Tetapi itu kemarin kan kapan itu ada LSM ya, NGO lah pokoknya yang menggugat, tetapi kemudian akhirnya ketemunya fungsi pendidikan oleh MK. Jadi yang kemudian sekarang ini yang 20% setiap provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya itu bukan anggaran pendidikan, anggaran fungsi pendidikan yang tersebar kemana-mana. Kalau ditanya dinas pendidikannya, misalnya Jawa Tengah ada berapa triliun nih? 29 triliun misalnya. 29 atau 30 triliun, sebut saja 30 triliun. 20%-nya kan 6 triliun berarti. Iya. Nah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, apakah sudah 6 triliun? Saya kira tidak ada 6 triliun. Nggak pakai TT, nggak pakai. Kalau di provinsi, kabupaten, kota itu jarang yang pakai triliun kalau dinas. Karena saya juga pernah menanyakan sih, maksudnya karena 20% itu apakah memang 20% pure dari memang anggaran pendidikan? Oh ternyata ketika saya tanya itu tercover semuanya, termasuk ada dinas dinas kesehatan misalkan ada fungsi pendidikan tuh di situ. Ada diklat juga. Iya, jadi kalau mau naik jenjang itu kan ada kursus-kursusnya, kursus kepemimpinan dan sebagainya, itu masuk fungsi pendidikan. Berarti kan implementasinya yang sekali lagi ini belum saya kira clear berproses, gitu kan. Sudah pernah ada yang gugat, kemudian sudah lumayan menjadi fungsi pendidikan. Tetapi ini kalau mau serius, saya kira seperti negara-negara lain, anggaran pendidikan mereka tinggi. Saya kira Indonesia perlu juga lah, sebagai makhluk yang bukan makhluk aneh kan, kita ini kan penduduk dunia sama dengan yang lain. Referensinya negara lain juga. Oke, berarti itu ya kalau misalkan kita bicara tentang regulasi, kemudian perihal dorongan dari Komisi 10 sendiri, perihal usaha yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat dari sektor pendidikan, saya rasa memang ini balik lagi ke perbaikan demi perbaikan sih ya Pak. Yeah. Tapi menarik ketika kita bicara tentang kondisi pandemi, kalau misalkan kita bicara tentang indeks pembangunan manusia, kemudian kita korelasikan dengan pendidikan yang menjadi sektor utama untuk didorong ke sana gitu. Nah sebenarnya untuk saat ini kalau misalkan besok nih tanggal 13 Juli 6% daerah yang hijau ini bisa dibuka gitu kan dengan protokol yang sangat ketat. Sebenarnya untuk yang 94% ini ketika kita bicara tentang via daring yang hanya 10 juta yang bisa mengakses daring itu gitu ya. Sudah seefektif apa Pak dalam hal pembelajaran daring ketika kita bicara tentang IPM termasuk nanti lebih jauh tentang pendidikan nasional gitu Pak? Sudah ada penelitiannya sih, penelitian juga termasuk juga Bangdikbud sendiri sudah melakukan penelitian, survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di Indonesia juga di luar negeri juga sama. Kalau yang mungkin hampir karena 90% lebih menggunakan daring itu perguruan tinggi.
Kalau pendidikan dasar menengah ini belum sepenuhnya, banyak kendala saya kira, sarana prasarana yang belum mencukupi. Kalau menurut Kemenkominfo ya tinggal berapa persen, tapi belum 100%. Artinya berarti belum 100% anak-anak Indonesia akses internet. Nah, apalagi kalau Wakil Presiden mengatakan bahwa 61% anak-anak di Indonesia, anak-anak usia sekolah di Indonesia belum bisa mengakses internet. Nggak tahu datanya dari mana, tentu ada support kan, ada feeding dari tenaga ahli, dari apa segala macam. Saya kira ini akurat lah, 61%. Saya kira perlu dicari sebab-sebabnya. Itu infrastruktur yang masyarakat nggak bisa apa-apa. Saya punya uang pun dia nggak bisa apa-apa kalau nggak ada internetnya di situ. Nah, ditambah dengan televisi, TVRI dalam hal ini, lembaga penyiaran publik TVRI yang oleh Komisi 10 didorong untuk supaya memenuhi. Tadi kan waktu RDPU pertama dengan mereka, dengan lembaga penyedia layanan pendidikan, apakah itu rumah belajar, kemudian ruang guru, kemudian Kuiper, ada Zenius, ada beberapa. Nah, ini yang paling tinggi itu ruang guru 10 juta. Dari 43 juta itu 10 juta, berarti kan 33,5 juta itu nggak bisa akses. Itu real waktu itu, waktu awal. Sekarang mungkin tambah dengan dorongan oleh TVRI, oleh Komisi 10 untuk menggunakan TVRI, dan kemudian langsung direalisasi. Ternyata ada provinsi-provinsi yang nggak usah jauh-jauh. Provinsi Banten nggak ada tuh studio TVRI, pemancar TVRI juga nggak ada, nggak usah, itu Banten kan deket tuh. Nah, apalagi kemudian di luar Jawa, Bengkulu. Nah, ini juga nyampaikan tidak ada transmitter TVRI, nggak ada transmitter untuk mentransmisikan sinyal TVRI itu tidak bisa. Jadi mereka berarti tidak bisa mengakses lewat TVRI, juga nggak bisa. Jadi internet juga susah, TVRI juga susah. Nggak usah di luar Jawa, di Jawa itu. Ini kemarin Rano Karno nyampaikan, kan mantan gubernur nih. Mantan gubernur, saya kira valid ya informasinya. Kita ini sedih nih kalau TVRI pun tidak bisa. Itu meskipun tidak seluruh wilayah itu, tidak seluruh kabupaten kota di Banten. Ada wilayah-wilayah tertentu, ada Lebak apa segala macam tidak bisa katanya. Nah, ini daring ini apalagi kalau dikaitkan dengan suasana di orang tua dan siswa ini sekarang diteliti oleh berbagai lembaga penelitian. Dengan daring sekarang ini, sampai sekarang mereka 80% kepengin ketemu teman-temannya, 80% lebih kepengin ketemu gurunya untuk diajar langsung, tidak di situ. Kemudian mereka stres ini belum ada jawabannya. Ini bagaimana mengatasi stres mereka itu. Iya benar. Jadi ini jangan-jangan mungkin karena gawe ya, karena HP atau karena komputer dan sebagainya. Jangan-jangan ini kembali kepada penelitian-penelitian umum yang sudah mengatakan bahwa banyak ini kan hal-hal negatif yang diakibatkan ini. Jadi motoriknya menjadi rendah, tulisan menjadi jelek, dia tidak suka bergerak, kemudian malah sosialisasi dan komunikasi dengan orang menjadi susah karena terpahan. Berjam-jam dia lihat ini. Nah, ini aturan begitu. Kemudian kalau misalnya pakai laptop atau pakai PC ya, personal komputer, itu kan juga sikap-sikap ini jangan-jangan nanti setelah pandemi anak-anak pada bungkuk semua nih, karena iya benar. Ya ini udah jadi kan kebiasaan. Sudah ada penelitian, ada benar. penelitian sebelum pandemi ini sudah ada warning, itu mestinya sudah diperhatikan, dan sehingga itu semua dibuka dan dijawab bagaimana caranya. Cara misalnya untuk supaya tidak mengakibatkan kita stres dengan HP atau dengan laptop misalnya. Orang umum saja, apalagi anak-anak ini kan sesungguhnya HP ini kalau digunakan anak usia di bawah 16 tahun itu tidak dianjurkan. Oleh banyak penelitian sudah, coba bisa di googling itu, di bawah 16 tahun. Nah, sekarang digunakan semua dari usia 7 tahun. Stres dia. 80%
termasuk kayak KPAI juga 80% mereka menggunakan ini sudah stres, dia mau pengen ketemu apa segala macam, meskipun tidak mesti dipenuhi tapi harus diatasi itu. Tidak harus dipenuhi, maksudnya tidak dipenuhi kemudian langsung dibuka aja udah. Tidak buka dan ketemu tetap muka enggak, tetapi kan harus dijawab ini bagaimana supaya mereka tidak stres. Apalagi konon katanya ini bukan belajar dari rumah tapi banyak pekerjaan rumah mana. Bukan banyak, kuliah online, Pak. online. Jatuhnya tugas online. Tugas online ini stres lagi. Kemudian orang tua juga. Orang tuanya juga stres ternyata. 80% juga lebih orang tua tidak kepengin anaknya tetap ketemu. Jadi bertolak belakang. 80% anak-anak kepengin ketemu. Orang tua 80% tidak kepengin anaknya ketemu segera. Takut karena takut. Karena pandemi yang tidak ini sekarang kan enggak turun-turun nih. Kurvanya tidak turun-turun tapi naik terus, Pak. Apalagi Semarang nih semakin merah. Saya diteliti banyak sekali itu di Jawa Tengah ini kan, Semarang, Demak, Jeporo ini kan luar biasa ini. Jadi naiknya tinggi sekali dan sudah mulai Jadi ini begitu itu belum dijawab sehingga tadi apalagi yang nggak punya gawe, yang nggak punya HP, nggak punya ini apa dipinjami atau apa, belum ada jawabannya. Nah, skemanya seperti apa? Ini relaksasi pos. Jadi nanti kepala sekolah juga belum berani membelikan HP untuk nanti dipinjam-pinjamkan, belum berani. Nah, ini faktanya Mas.